Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bir Effendi. Video kali ini saya akan membahas kompor portable lagi. Di video saya sebelumnya kan sudah membahas tentang kenapa penguncinya ini nggak bisa ngelock. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan klik link di atas atau nanti bisa cek di linknya di deskripsi. Nah, untuk yang saya akan bahas sekarang ini, yaitu kenapa kompor gas portable saya itu nggak bisa nyala. Pasti banyak teman-teman juga yang mengalami hal seperti ini. Pertama, saya jelaskan dulu. Syarat dari kompor itu nyala ada dua. Yang pertama, ada pemantiknya. Nah, kalau misalkan untuk di kompor portable ini, pemantiknya di sini ya. Pemantiknya itu diaktifin dari sini. Nah, ini baru pasti keluar percikan apinya. Nah, syarat yang kedua, gasnya bisa keluar dari burner ini ya. Nah, kalau misalkan gasnya itu keluar dari burner ini, terus pemantiknya juga hidup, nah itu pasti kompor gasnya itu nyala. Sedangkan kalau misalkan ada salah satu yang bermasalah, pasti kompor gasnya nggak bisa nyala. Nah, kalau misalkan pemantiknya ini nggak ada nyala apinya, nah kita bisa cek dari sini. Nah, ini kayak korek gas yang ada bunyi ceteknya itu. Nanti saya ambilin dulu. Prinsip dari pemantiknya itu sama kayak korek gas seperti ini. Nah, dia di sininya ada cetekannya. Nanti dia keluar percikan apinya sama seperti ini. Udah keluar percikan apinya di sini. Baru nyala apinya. Jadi kalau misalkan bermasalah, kemungkinan yang bermasalah di sini. Kalau misalkan dari pemantik sininya nggak nyala. Nah, bisa teman-teman lihat, dia ada percikan api yang menyambar ke burnernya. Jadi kalau misalkan ada gasnya, terus ini pemantiknya nyambar ke burner, ini berarti nyala apinya. Ada kejadian juga ketika ini dipasang, penyangganya dipasang. Nah, ini nggak mau nyala kompornya, padahal gasnya itu ada, kecium baunya itu ada keluar gasnya. Tapi ketika ini dilepas dan dinyalain, nah ini nyala apa namanya, kompornya nyala. Nah, itu kemungkinan dari sini. Jadi gini, ketika ini dipasang, pemantiknya ini nyamber apinya itu ke besi yang penyangga, bukan ke burnernya. Berarti ininya lebih dekat ke penyangganya. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, ini tinggal kita bengkokin, deketin ke burnernya lagi. Ini ya, ini pemantiknya ini tinggal kita deketin lagi ke arah burnernya. Nah, itu pasti bisa nyala lagi. Nah, sedangkan untuk mengecek gasnya, yang pertama kita coba tekan aja di bagian sini untuk mengetahui kondisi gasnya ini masih ada atau enggak. Tinggal kita pencet sedikit. Nah, dia itu ada bunyi gitu tuh. Berarti ini masih ada. Nah, untuk banyak enggaknya kita timbang aja. Kalau masih banyak, sekitar 300 gram. Oke, nah untuk yang kedua, setelah dipasang, ini nggak bisa nyala. Nah, kemungkinan ya kayak yang kemarin itu, ini nggak bisa ngelock, terus kemudian posisi ininya pas waktu di lock itu dia masih bunyi gitu tuh kan, masih bunyi di bagian sininya, bunyi gas. Jadi sebelum menyalakan, ini dipastikan pemasangan tabung gasnya ini benar-benar pas dan tidak ada bunyi yang aneh-aneh atau bau gas yang terlalu menyengat. Nah, ini posisi ini juga sebelum memasang tabung gas, ini diposisikan di posisi off. Dan kalau misalnya posisi kayak gini, nanti di unlocknya tuh rada susah. Tuh, jadi diposisikan off dulu, nah, baru kita kunci. Ini posisinya udah pas. Kalau posisinya udah pas dan pemantiknya tadi udah ada, udah bisa nyamber ke burner, ya tinggal kita nyalain. Nyala.
Nah, jadi kalau misalkan kompor gasnya itu nggak bisa nyala, yang kita perlu cek yaitu pemantiknya. Pemantiknya di sini kalau misalkan ini nggak keluar api, ya kemungkinan bermasalah di bagian sini. Ini pemantiknya. Dan kalau misalkan kejadiannya tadi, kayak misalkan ini pas waktu dipasang ini dia nggak nyala. Kalau misalkan ini dilepas dia nyala, berarti tinggal kita setting di bagian pemantik yang di sini. Pas waktu keluar yang di keluar apinya di sini, tinggal kita deketin ke burnernya. Sedangkan untuk gasnya itu ya kita harus pasang benar-benar, ini pastikan benar-benar pas, dan ini penguncinya juga di tengah, dan ini sebelum kita masang ini posisinya di off, kemudian baru kita lock. Setelah lock baru kita nyalain. Oke, nah terakhir tipsnya ini juga yang penting, ketika kita selesai menggunakan kompor portable ini terus kita lepas, setelah kita lepas ini pastikan kita nyalakan sebentar, karena ini masih ada gas ya, masih ada gasnya di bagian sini, jadi kita harus buang dulu. Tuh masih ada. Oke, itu paling beberapa detik aja. Nah ini baru gas yang ada di dalam sininya benar-benar habis. Sekian untuk video tentang kompor portable ini, semoga videonya bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan klik like, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube BR Effendi. Kita berjumpa di video saya selanjutnya. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.